Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa menit yang lalu saya baru dapat kabar dari teman-teman jurnalis saya di Gaza bahwa ada sebuah sekolah di desa Tufah, Gaza bagian timur. Sekolah bernama Darul Arqam yang berisi ribuan warga sipil Gaza yang sedang mengungsi. Mereka mengungsi karena tidak punya rumah. Rumahnya hancur dan mereka tidak punya tempat tinggal. Jadi mereka terpaksa menjadikan sekolah ini pengungsian. Dan beberapa menit yang lalu, sekolah Darul Arqam dihujani roket Zionis oleh serangan udara yang menjatuhkan satu roket berdaya ledak besar meledak di tengah-tengah pengungsian itu. Sampai saat ini 30 nyawa dipastikan gugur syahid. Ya, sedikitnya 30 nyawa gugur syahid, sementara 100 lebih terluka parah. Ya, lagi-lagi yang pasti mayoritas adalah wanita dan anak-anak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Teman-teman, mereka yang dibantai hari ini tanggal 3 April 2025. 3 hari setelah Idul Fitri. Mereka adalah warga Gaza yang hidup dalam genosida sejak 17 bulan terakhir. Zionis menyerang mereka, membantai mereka dalam keadaan lapar dan haus. Dalam keadaan kedinginan. Dalam keadaan yang tidak manusiawi. Dan kalau tadi saya katakan 100 lebih terluka, bisa dipastikan mayoritas mereka yang terluka ini akan terbunuh. Karena tidak ada medis yang memadai di situ. Fasilitas medis, tidak ada obat-obatan yang memadai. Tapi hari ini saya membahas satu pesan yang sangat super penting, pesan yang saya ingin tunjukkan kepada para ulama umat Islam, para ustadz, para asatid, para syekh, para guru-guru kami yang ada di negeri ini. Saya buat konten ini jam 12 malam Jumat. Ya, sekarang sudah masuk tanggal 4 April. Saya minta kepada kalian, para guru-guru yang kami hormati, para asatid, para ulama yang akan menjadi penceramah khutbah Jumat hari ini, hari Jumat. Tolong bahas Gaza. Sampaikan kepada umat hari ini. Sampaikan kepada masyarakat hari ini bahwa genosida belum berakhir. Detik ini ketika saya ngonten, atau ketika antum sedang nonton video ini, atau ketika antum menjelang khutbah Jumat hari ini, bombardir belum berhenti. Darah terus mengalir. Korban jiwa terus bertambah. Genosida jauh dari kata selesai. Maka para ulama, tolong, tema hari ini Gaza. Tema hari ini Masjidil Aqsa. Tema hari ini Baitul Maqdis. Tema hari ini Palestina. Saya kemarin diundang oleh salah satu televisi lokal Indonesia. Di situ saya meluapkan emosi saya. Saya mengatakan bahwa sampai hari ini, 2 pekan genosida tahap kedua kembali pecah sejak 18 Maret. Sudah 1.200 nyawa dibunuh dalam 2 pekan. Artinya kurang lebih 1 hari itu 90-100 nyawa per hari dibunuh warga sipil Gaza. Dibunuh oleh serangan-serangan udara Zionis. Per hari 80 nyawa hilang dalam genosida. Bayangkan, kalau ada satu kecelakaan pesawat meninggal 70 nyawa di situ. Berapa hari akan diberitakan itu? Berapa bulan akan terus diulang-ulang? Ini per hari 80, 90, 100 nyawa dibunuh per hari. Kok bisa ini tidak tayang di televisi-televisi Anda? Kok bisa ini darah yang mengalir ini tidak dianggap layak untuk diberitakan menjadi headline setiap hari? Jangan sampai hilang sensitivitas kita. 100 nyawa dibunuh per hari. Tidak bisa menggerakkan kita untuk bisa menayangkan, paling tidak menginformasikan kepada masyarakat. Ingat, ketika media-media bungkam, artinya media itu sedang berkontribusi membungkam masyarakat. Kenapa Zionis ini semakin menjadi jadi? Kenapa Zionis ini semakin semangat membantai tanpa berhenti sedetik pun? Karena mereka melihat pasifnya pergerakan kita. Karena mereka melihat bungkamnya kita. Kenapa masyarakat bungkam? Karena media bungkam. Namun hari ini saya akan bahas pesan untuk para ulama. Kalau media, ya kita wajarlah. Mayoritas adalah perusahaan kapitalis. Keuntungannya berdasarkan materi. Patokannya materi, barometernya materi. Tapi para ulama kita, jangan sampai kita ikut menjadi pihak yang membungkam masyarakat. Menjadi pihak yang menutup-nutupi kejadian yang sedang terjadi di masyarakat. Maka tugas saya sebagai content creator mengingatkan antum para ulama yang saya hormati bahwa sampai hari ini darah warga sipil di Gaza, saudara kita di Gaza, anak-anak kita di Gaza masih terus tumpah, masih terus mengalir deras. Genosida belum selesai. Maka please, tolong para ulama kita. Tema Jumat hari ini bahas masalah Gaza, bahas masalah Palestina, bahas betapa kita ini jauh dari prinsip Islam yang katanya
kal jasadil wahid. Masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'adu tada'a sa'irul jasad bisar wal huma. Kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam rasa solidaritasnya, itu seperti tubuh yang satu. Apabila satu tubuh itu terluka, kesakitan, maka seluruh sekujur tubuh ini merasakan panas, demam, kemudian begadang, gak bisa tidur. Tapi kalau hari ini ada umat Islam mengaku beriman, tapi masih ketawa-ketiwi, masih bikin konten-konten hiburan-hiburan, seolah tidak terasa ada genosida hari ini terjadi, apakah layak dikatakan mukmin? Apakah layak dikatakan beriman? Apakah layak dikatakan satu tubuh? Dan masalah terbesarnya, kadang-kala masyarakat Muslim ini tidak tergerak, tidak terbangun. Karena apa? Karena mereka nggak paham. Banyak yang mengira bahwa perang sudah berhenti. Kenapa? Karena medianya itu pasif. Karena para content creator, para selebgramnya itu terus melenakan para netizen dengan konten-konten hiburannya. Jadi nggak sempat mereka itu mengabarkan, dan mereka nggak tergerak mengabarkan itu. Karena para ulamanya ketika ceramah-ceramah Jumat, ketika khutbah Jumat, masih mengangkat tema-tema yang sekunder. Tidak mengangkat tema masalah ini, tema yang paling penting untuk dibahas hari ini. Maka, wahai para ulama, wahai para ustadz, wahai para guru-guru kami, ada tanggung jawab besar dalam pundak antum semua. Momen sholat Jumat ini momen langka, momen pekanan. Enggak setiap hari itu masjid itu penuh seperti sholat Jumat. Jadi ketika ada ribuan orang ngumpul di masjid itu adalah momen untuk kalian menyampaikan fakta. Wahai umat Islam, ingat, hari ini darah saudara kita di Gaza masih tertumpah, masih mengalir deras. Sampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Dalam 2 pekan, 1.200 nyawa dibunuh. Mereka dibunuh dalam keadaan lapar dan haus. Dalam keadaan terusir dari rumahnya. Karena rumah mereka hancur. Sampaikan pada para jamaah hari ini, hari Jumat ini, dalam khutbah Jumat kalian. Ketika kita sedang berduduk di sini, berjamaah, sholat Jumat berjamaah di masjid yang megah ini, yang nyaman ini. Warga Gaza di sana, mereka tidak punya masjid untuk sholat. Mereka sholat di antara runtuhan bangunan. Ingatkan itu. Momen ini manfaatkan. Jangan malah kita ikut membungkam. Kalau media-media mainstream itu tidak bisa kita andalkan untuk membuka mata masyarakat, maka peran media harus kita ambil, wahai para ulama. Jangan cuma minggu ini, pekan depannya lagi. Sampaikan terus tentang masalah Palestina ini. Jangan sampai ada satu stigma bahwa itu urusan mereka. Kita bahas masalah lain. Apakah 100 nyawa umat Islam yang dibunuh setiap hari itu tidak berharga untuk kita sampaikan di khutbah Jumat kita? Jangan sekedar selingan. Ketika doa saja ya, doa perlu. Tapi banyak para jamaah kita, para audiens nggak paham doa yang kita baca. Jadi please, kalau antum para ulama nonton konten hari ini, saat ini, tolong tema kita selama genosida berlangsung, selama umat Islam di Gaza dibantai, jangan ubah tema Jumat kita. Kalau kalian netizen biasa, kalau kalian jamaah biasa, sebarkan video ini. Kalau kalian pengurus masjid, sampaikan bahwa pokoknya kita mau hari ini temanya adalah membahas Gaza. Agar mata umat Islam terbuka bahwa pembantaian masih berlangsung. Bahwa ada 1.200 nyawa dibunuh dalam 2 pekan ini. Bahwa malam ini ketika kita sedang tertidur lelap, ada 30 sipil dibunuh ketika mereka sedang mengungsi di dalam sekolah Darul Arqam di Gaza. Dan belum berhenti sampai hari ini, sampai detik ini. Saya ngomong seperti ini, teman-teman saya di Gaza ini terus mengirimkan update terbaru tuh, pembantaian. La haula wala quwwata illa billah. Saya pernah diskusi dengan salah seorang ulama ketika membahas masalah ini. Saya tanya kepada dia, Ustaz, kenapa Ustaz? Kenapa antum berhenti membahas masalah Gaza? 17 bulan Gaza digenosida. Kenapa kita hanya membahas Gaza? Itu di awal-awal pekan pertama, pekan kedua, Jumat pertama, Jumat kedua, Jumat ketiga. Setelahnya lupa, seolah kita tidak. Seolah Gaza sudah selesai. Seolah genosida sudah berakhir. Apa jawaban ulama itu? Ustaz, mau gimana lagi ya Ustaz ya? Kita kalau bahas Palestina sudah kita bahas di Jumat sebelumnya. Bahwa Masjidil Aqsa adalah kiblat utama umat Islam. Bahwa Palestina negeri para nabi. Apalagi yang mau kita bahas Ustaz? La haula wala quwwata illa billah. Kata-kata itu yang membuat saya semakin marah sebetulnya.
menunjukkan minimnya pemahaman kita tentang Baitul Maqdis. Ada seorang mufassir kontemporer dari Yordan, dia asli orang Palestina, namanya Dr. Ahmad Naufal. Dia telah menulis 15 jilid tafsir Quran. Satu jilid per surat. Saya membaca satu bukunya, judulnya Tafsir Surat Al-Isra, Dirasat Tahliliyah Mawdu'iyah. Dia meriset, dia mempelajari berulang-ulang, bolak-balik hubungan antara Al-Quran dengan Baitul Maqdis. Ayat-ayat dalam Al-Quran dan hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Dan dia menyimpulkan bahwa ternyata sepertiga Al-Quran itu membicarakan tentang Baitul Maqdis. Sepertiga Al-Quran. Artinya berapa juz? 10 juz. Berapa ayat? 2000 ayat. 2000 ayat Al-Quran membahas Baitul Maqdis, membahas Masjidil Aqsa, membahas Palestina. Kok bisa kita kehabisan referensi tentang Baitul Maqdis? Kok bisa setiap kali ketika Isra Mi'raj kita hanya membaca ayat-ayat yang itu saja. Pesan yang itu saja. Kok bisa ketika kita khutbah Jumat kita kehabisan materi masalah Palestina? 2000 lebih ayat Al-Quran membahas tentang Baitul Maqdis. Membahas tentang Masjidil Aqsa. Atau masyarakat yang tinggal di sekitar Masjidil Aqsa. Contoh, ketika kita membaca surat Ali Imran, surat ketiga dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Ali Imran, siapa Ali Imran ini? Ali Imran adalah seorang hamba Allah. Hamba yang soleh. Yang profesinya adalah Imam Masjidil Aqsa. Ali Imran punya seorang istri yang solehah. Yang menadarkan anak dalam kandungannya untuk menjadi penjaga Masjidil Aqsa. Lahirlah seorang Maryam alaihissalam. Maryam melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam. Imran punya adik namanya Zakaria. Yang juga Imam Masjidil Aqsa, penerus Imran. Zakaria punya anak namanya Yahya, sang Nabi. Juga Imam Masjidil Aqsa. Ketika kita membahas para Nabi ini, kita sedang membahas Masjidil Aqsa. Kita sedang membahas Baitul Maqdis. Kita sedang membahas Palestina. Jadi kok bisa kita kehabisan materi tentang Baitul Maqdis? Teman-teman, untuk khutbah kali ini, pesan saya hanya kepada para ulama kita. Ya, mohon maaf, saya tidak sedang menggurui antum semua, na'udzubillah. Antum orang yang lebih paham daripada ana. Tapi ini keresahan saya. Ini kegalauan saya. Karena jujur, beberapa Jumat terakhir ini saya mengikuti ceramah dari masjid ke masjid. Melihat rekaman ulang khutbah Jumat masjid tertentu, saya cek. Mohon maaf, hampir tidak ada yang membahas masalah Gaza. Membahas hal-hal yang sekunder. Masalah akhlak penting. Masalah keimanan penting. Tapi masalah Gaza hari ini lebih urgen. Perhatikan satu hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi. Hadis dari Muawiyah bin Qurrah dari bapaknya. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza fasada ahlu Syam, fala khairu fikum." Kata Nabi SAW, apabila rusak penduduk bumi Syam, maka tidak ada kebaikan pada kalian semua. Pada diri kalian semua, wahai umat Islam. Itu cara Nabi mewanti-wanti kepada kita. Jaga baik-baik penduduk bumi Syam itu. Kalau mereka rusak, kalian rusak. Dari hadis ini kita bisa mendengar, kita bisa memahami urgensi untuk kita terus menyampaikan kepada masyarakat Muslim bahwa penduduk bumi Syam itu adalah bagian dari kita. Bahkan apa? Itu barometer. Barometer baik buruknya umat Islam hari ini itu di Syam. Benar rusaknya iman umat Islam hari ini, barometernya Syam. Ketika para ulama kita, masyarakat kita sudah malas membicarakan bumi Syam, membicarakan Palestina, membahas Palestina, maka bukti bahwa sedang ada kerusakan hebat di antara keimanan kita. Fala'iyahdubillah. Atau hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih, hadis dari Abu Hurairah. Ini hadis yang sering banget kita dengar. Nabi bersabda, "La tushaddu rihal illa ila salasat masajid." Jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh untuk beribadah kecuali kalian mendatangi 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Hada, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini hadis ini powerful. Tapi mohon maaf, kita selalu membahas hadis ini pada tahap kulitnya saja. Hadis ini malah digunakan jadi hadis untuk marketing kantor-kantor travel umrah. Padahal hadis ini memiliki pesan yang sangat dalam. Ada hikmah yang sangat besar. Ada amanat yang sangat
besar yang disampaikan melalui hadis ini. Seolah Nabi bersabda, wahai umat Islam, sepeninggalku nanti akan aku tinggalkan pada kalian warisan 3 masjid. 3 masjid utama yang harus kalian datangi. Kalau perlu apa? Paksakan. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. 3 masjid ini. Ini adalah hadis instruksi dan amanat. Jaga baik-baik masjid ini. Rawat baik-baik. Jangan sampai sepi. Jangan sampai kosong. Jangan sampai terbengkalai. Jangan sampai kotor. Jangan sampai rusak. Apalagi jangan sampai direbut oleh musuh. Dan hari ini ada apa dengan kita? Berbondong-bondong. Selama Ramadan kemarin 3 juta jemaah umroh hadir di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Masya Allah. Dan itu bukan umrah pertama kalinya, berkali-kali itu. Bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Di mana tanggung jawab kita terhadap Masjidil Aqsa ini? Kenapa kita lupakan Masjidil Aqsa? Ini amanat. Demi Allah. Sekiranya Nabi SAW masih hidup hari ini bersama kita, niscaya beliau akan menjadikan Masjidil Aqsa sebagai target utama untuk dibebaskan. Namun hari ini kita yang hidup, kita umat Muhammad SAW yang hidup, maka kenapa kita menomorduakan masalah ini? Teman-teman yang Allah muliakan, nggak bisa kita bahas secara tuntas kalau bicara tentang Masjidil Aqsa dan tadabbur ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Ya maka saya sekali lagi meminta kepada teman-teman, kepada para ulama kita, ayo kita gali lagi, kita riset lagi. Setiap pekan harus ada tema tentang Masjid Baitul Maqdis, dan kita nggak akan kehabisan tema. Karena sekali lagi, sepertiga Al-Quran, ayat-ayatnya membahas tentang Baitul Maqdis. Demikian konten kali ini bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.